Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom dan salam sejahtera kepada semua dalam talian pada waktu ini. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kekal selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi, sama seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam bulan Februari dari kami, Gereja New Life Shalom. Kebelakangan ini, di bulan Januari yang lepas, kita dikejutkan dengan peningkatan angka dalam jangkitan wabak virus COVID-19 ya. Ya, jelas sekali gelombang ketiga ini lebih dahsyat.
sekali, dan seharusnya ia membimbangkan kita semua. Oleh itu, langkah penjagaan dan keprihatinan terhadap keadaan semasa ini sangat diperlukan, dan ia harus disertai dengan doa, karena kita sedang mengalami masalah politik, masalah ekonomi yang meleset, ya, dan apapun situasi di sekeliling kita pada masa ini, kita harus mendekatkan diri kepada Dia yang berkuasa melindungi orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan akan melindungi umat-Nya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua saudara-saudara seiman yang setia melakukan kehendak-Nya. Berusahalah dengan lebih gigih dan tekun dalam pembacaan Alkitab dan doa. Tuhan yang menyelamatkan kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sejak awal ciptaan dunia. Sebab itu kita perlu berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Di dalam keadaan waktu yang tidak menentu, hanya firman Tuhan yang mengukuhkan kita dalam kepercayaan kepada janji-janjinya. Tajuk hari ini, perlindungan dalam Tuhan. Mari kita ke firman Tuhan, Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Saya tidak dapat mengatakan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan dalam waktu perlindungan ini, tetapi apa yang saya dapat katakan ialah apa yang telah dilakukan Tuhan sebelum dan selepas waktu perlindungan di masa lampau. Dan setelah engkau mengkaji sejarah dari Alkitab, saya percaya engkau akan tahu apa yang akan dilakukan Tuhan selepas ini. Keadaan dunia hari ini tidak menjanjikan perlindungan yang kita harapkan. Walaupun kita berusaha mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya untuk perlindungan keluarga dan diri sendiri, tetapi kita masih tetap tidak ada kepastian dalam hal ini karena musuh yang kita hadapi tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Di dalam kisah Nuh, Allah melindungi Nuh dan keluarganya dari air bah. Kejadian 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan melindungi mereka selama 150 hari. Tidak ada kekurangan dan kesakitan karena Allah menyertai mereka, Immanuel. Karena Nuh percaya pada janji Tuhan, maka ia mendapat perlindungan dari air bah dan Nuh menjadi bapa bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan melindungi Yakub dari kemarahan abangnya Esau, dan selepas 20 tahun Yakub muncul dengan keluarga baru, kekayaan yang melimpah, dan identiti yang baru. Ia digelar Israel, nama baru bagi umat yang dipilih Tuhan Allah. Tuhan melindungi Yusuf semasa ia dipenjarakan dari umur 17 hingga 30 tahun. Ia merengkok di penjara di Mesir, tetapi perhambaannya dalam penjara menjadi sekolah di mana Tuhan menyiapkan Yusuf untuk kebesaran. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya pencobaan dan ujian yang kita lalui pada masa ini
tidak selesa, tetapi itu adalah rencana Tuhan untuk umatnya yang dikasihi. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berbunyi begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan melindungi Musa selama 40 tahun di padang gurun yang terpencil. Selepas 40 tahun, Musa tampil menjadi seorang yang membebaskan orang-orang Yahudi dari cengkaman dan perhambaan Mesir. Tuhan melindungi Naomi dari kemarau di negeri Moab. Bersama dengan menantunya Ruth, mereka pergi ke Bethlehem dan mengambil bagian di dalam satu kisah cinta yang terunggul dalam sejarah. Tuhan melindungi Daud selama 15 tahun setelah ia diurapi sebagai Raja Israel dan setelah Daud menaiki takhta sebagai Raja. Ia dikenali sebagai seorang yang berkenan di hati Allah, dan dialah yang memberi kebanyakan mazmur dalam Alkitab. 1 Raja-Raja 17 ayat 5 kita bacakan bersama-sama. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan melindungi Elia di sungai Kerit sehingga kemarau itu pulih. Selepas waktu perlindungan ini, Elia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera, seramai 400 orang di atas Gunung Karmel. Tuhan melindungi Yunus dalam perut ikan yang besar selama 3 hari dan 3 malam lamanya. Dan setelah tamat waktu perlindungan dalam perut ikan, Yunus pergi ke Nineve dan membawa khotbah yang dahsyat yang menyebabkan kebangkitan yang paling luar biasa dalam sejarah. Tuhan melindungi Daniel di Babilonia selama 70 tahun, di mana ia menulis kitab nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dan satu daripada kitabnya itu mempunyai namanya, di mana ia memberi garis panduan di masa depan untuk urusan Allah kepada umat pilihannya. Tuhan melindungi Esther semasa berada dalam istana Raja Parsi, dan ia menyelamatkan rakyatnya dari kebinasaan. Perlindungan yang Tuhan beri kepada kita ada sebabnya, dan kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk mengetahui apakah sebabnya kita sedang dalam perlindungannya pada waktu keadaan semasa ini. Tuhan melindungi pengikut-pengikutnya di dalam ruang atas selama 10 hari, sehingga turunlah dari langit Tuhan Roh Kudus yang menampakkan kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing untuk gereja dilahirkan di hari Pentakosta. Sehingga hari ini, suatu keajaiban yang terbesar dalam dunia ini ialah gereja masih wujud selepas 2000 tahun. Tuhan melindungi Paulus di padang gurun Arabah selama 3 tahun. Ia mencucur air mata untuk umat Kristus di sana. Dan setelah ia kembali, ia menunggang balik dunia ini dengan penginjilannya, dengan menjangkau ke semua tempat yang ia pergi membawa Injil Kristus. Kemudian Tuhan melindungi Paulus dalam penjara Romawi. Ia dipenjarakan, dan pada waktu itu, pada waktu perlindungannya tamat, Paulus
telah pun menulis surat-surat penjara yang bertajuk Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Dan surat-surat penjara ini didapati di dalam Perjanjian Baru. Tuhan melindungi Rasul Yohanes di Pulau Patmos, di mana ia menulis dokumen wahyu yang terunggul yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara, dokumen ini bukannya dokumen yang sewenang-wenangnya, bukan sesuatu yang kita boleh tidak mau menelitinya, karena apa yang sedang berlaku sekarang, pada waktu sekarang, sudah pun tertulis wahyunya itu di dalam buku Wahyu oleh Rasul Yohanes. Dan sewaktu Tuhan melindungi Rasul Yohanes di Pulau Patmos, semua visi, penglihatan, gambaran yang diberi, semuanya akan berlaku di atas bumi. Ya, saudara-saudara. Dan yang paling besar sekali adalah di mana Allah melindungi Yesus dalam kuburnya selama 3 hari. Dan pada hari yang ketiga, Yesus keluar dari kubur dengan penuh kuasa untuk membawa keselamatan ke seluruh dunia. Karya di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia sudah pun selesai. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ya, saudara-saudara, kita hanya dapat bersandar kepada Tuhan atas perkara-perkara yang telah Ia lakukan. Itulah yang menjadi sandaran kita. Yesus Kristus yang telah dibangkitkan. Ia adalah satu-satunya yang masih hidup, yang hidup sehingga sekarang, karena kalau dibandingkan dengan semua agama-agama lain dalam dunia ini, Yesus Kristus boleh kita berharap karena Dia hidup. Allah yang melindungi umatnya dalam waktu Alkitab ini tidak akan berhenti sekarang. Oleh itu, apa saja yang boleh berlaku, saya akan berharap kepada Tuhan untuk perlindungan, dan kalian juga boleh melakukan sedemikian. Mazmur 91 ayat 4 berbunyi demikian. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita pejam mata, satukan hati kita dalam satu fikir dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Raja kita, oleh Roh Kudus, penolong dari Allah Bapa kita, Roh kebenaran. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan kami, siang hari kami berseru-seru, pada waktu malam kami menghadap Engkau. Biarlah doa kami datang ke hadapan-Mu, sendingkanlah telinga-Mu kepada doa kami. Ya Allah kami, Allah Israel, lindungilah kami dan hindari kami dari wabak virus COVID-19 yang menerkam manusia. Selamatkan kami dari musuh yang tidak kelihatan ini. Terima kasih Tuhan karena melindungi dan memelihara nyawa kami, dan pada hari Engkau meluputkan kami, akan kami membawa korban syukur padamu. Ya Bapa, setiap hari kami membawa korban syukur ini, karena setiap hari Engkau melindungi kami. Ya Bapa, saya doakan setiap anak-anak-Mu mendapat kelegaan dari masalah-masalah yang mereka hadapi, dan tuntunlah mereka ke jalan yang benar, jalan yang lurus di dalam Kristus Yesus, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Haleluya.